Om Swastiastu, hari ini kami akan membawakan mata kuliah Manajemen Risiko dengan materi konsep risiko. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Riana Dewi Kartika, SEMM, selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Risiko. Sebelum kami menjelaskan materi konsep risiko lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nikadek Yuli Suartini, NIM 19011090. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Rahari Padite, NIM 190111102. Nama saya Ana Agung Ngurah Tendes Pinandita dengan NIM 1901103. Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Ngurah Jelita Rahayu, NIM 190111111. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep resiko. Resiko adalah suatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Sedangkan karakteristik resiko secara umum ada dua. Yang pertama, resiko adalah sesuatu ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, resiko adalah ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Resiko selalu terjadi bila keputusan yang diambil dengan memakai kriteria peluang atau kriteria ketidakpastian. Untuk menghitung resiko, pada umumnya dipakai nilai yang diperkirakan atau angka penyimpangan. Resiko pada hakikatnya adalah kejadian yang memiliki dampak negatif terhadap sasaran dan strategi perusahaan. Manajemen resiko terintegrasi merupakan suatu proses di mana berbagai resiko diidentifikasi, diukur dan dikendalikan di seluruh bagian organisasi. Kemungkinan terjadinya risiko dan akibatnya terhadap bisnis merupakan dua hal mendasar untuk diidentifikasi dan diukur melalui pengelolaan risiko terintegrasi. Setiap keputusan strategik yang diambil selalu berdasarkan atas informasi yang valid dan reliable. Dengan demikian, keputusan itu diharapkan mampu mengantisipasi secara efektif kejadian-kejadian di masa depan dan mengurangi ketidakpastian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik risiko. Setiap risiko memiliki karakteristik sendiri yang berbeda satu sama lain. Setiap risiko memerlukan kebijakan manajemen tertentu atau analisis tertentu untuk pengelolaan dan penanganannya. Kebanyakan pengusaha yang mengenali risiko yang tampak jelas atau terlihat paling jelas. Misalnya seorang pemilik restoran yang berencana pergi untuk suatu tujuan dapat dengan mudah memprediksi risiko tentang keselamatan kerja para stafnya dan dapat melakukan pencegahan dengan memberikan instruksi yang cukup kepada para staf dalam menjalankan pekerjaannya atau tugasnya. Namun, untuk risiko dari pesaing baru mungkin tidak mudah diidentifikasikan. Perlu sebuah analisa yang mendalam untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang tidak begitu saja mudah terlihat. Sebuah konsep dimunculkan dalam manajemen risiko adalah dengan menggolongkan risiko ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ketidakpastian berbasis risiko. Ketidakpastian berbasis risiko adalah risiko yang terkait dengan peristiwa yang tidak diketahui dan tidak terduga. Jenis risiko ini merupakan risiko force majeure seperti peperangan, bencana alam maupun peristiwa-peristiwa terorisme. Intinya, risiko ini tidak dapat diidentifikasi bahkan oleh seorang pengusaha yang sangat ulung sekalipun. Ketidakpastian berbasis risiko adalah tidak diketahui atau sangat sulit untuk dihitung seperti bencana alam atau musibah, dikaitkan dengan hasil negatif dan tidak mungkin untuk dikontrol. Ketidakpastian berisiko usaha kecil meliputi kerusakan fisik atau kerusakan untuk bangunan oleh api atau banjir, kerugian finansial, kehilangan pemasok penting, kerugian yang tidak terduga asuransi, dan kehilangan pangsa pasar. Dengan sifatnya bencana yang tak terduga, seseorang pemilik bisnis harus merencanakan sesuai dan menentukan
bagaimana meminimalkan gangguan bisnis tersebut. Baik, saya lanjutkan yang kedua, bahaya berbasis risiko. Bahaya berbasis risiko adalah risiko yang terkait dengan sumber bahaya potensial atau situasi dengan bisnis manajemen risiko seperti yang ditangani oleh program kesehatan dan keselamatan. Bahaya berbasis risiko untuk usaha kecil meliputi yang pertama, bahaya fisik termasuk kebisingan, suhu, atau faktor lingkungan lainnya. Kedua, bahaya kimia termasuk penyimpanan dan penggunaan yang mudah terbakar, beracun, atau karsinogenik kimia. Yang ketiga, bahaya biologis termasuk virus, bakteri, jamur, dan organisme berbahaya lainnya. Keempat, bahaya ergonomis termasuk desain ruang kerja yang buruk, tata letak atau kegiatan dan penggunaan peralatan yang salah. Kelima, bahaya psikologis yang dapat mengakibatkan bahaya fisik atau psikologis termasuk intimidasi, diskriminasi, beban kerja, atau ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dengan kemampuan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesempatan peluang berbasis risiko. Ada dua aspek utama dari kesempatan atau peluang berbasis risiko: tidak mengambil kesempatan dan mengambil kesempatan. Pada aspek yang keduanya adalah keputusan sadar untuk menerima risiko yang diidentifikasi terkait dengan kesempatan dan kemudian untuk melaksanakan proses untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan keuntungan. Peluang berbasis risiko mungkin atau tidak mungkin terlihat dengan jelas. Sering risiko dapat memiliki hasil positif atau negatif dan tidak dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Peluang berbasis risiko untuk usaha kecil meliputi bisnis yang bergerak ke lokasi baru, membeli properti baru, dan mengembangkan usaha dan diverifikasi lini produk. Selanjutnya, bentuk-bentuk resiko. Berbagai macam jenis resiko dapat ditemui dalam kehidupan ini. Di antaranya ada 4 jenis resiko, yaitu: pertama, resiko murni. Suatu resiko dikatakan sebagai resiko murni dalam hal apabila resiko itu terjadi, maka ada dua kemungkinan, yaitu suatu kerugian dan tidak ada kerugian sama sekali. Contoh, kebakaran. Bila rumah tersebut terbakar, maka akan menimbulkan suatu kerugian. Jika rumah tersebut tidak terbakar, maka tidak ada kerugian sama sekali atau menimbulkan keuntungan. Kedua, resiko spekulasi. Resiko ini dikenal pula dengan istilah resiko untung-untungan. Apabila resiko ini terjadi, maka akan menimbulkan kemungkinan akan untung, rugi, seri, atau yang lebih dikenal tidak rugi ataupun tidak untung juga. Contohnya, seorang pedagang baju dalam usahanya ternyata banyak stok baju-baju yang sudah lewat modal di gudangnya. Maka pedagang tersebut mengambil tindakan spekulasi, yaitu dengan menjual murah seluruh stok baju-baju tersebut, dan hasil penjualan dibalikan baju-baju dengan model baru dan dijual kembali, dengan harapan keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan baju-baju model baru tersebut dapat menutup kerugian atas penjualan stok baju-baju yang model lama tersebut. Yang ketiga, resiko khusus. Risiko khusus adalah suatu risiko baik penyebab maupun akibat risiko tersebut hanya bersifat pribadi atau lokal. Contohnya, seorang pencuri karena dia melakukan tindakan pencurian dan apabila tertangkap, maka akibat risiko tersebut akan dirasakan oleh si pencuri tersebut. Kemudian yang keempat, risiko fundamental. Risiko fundamental merupakan suatu risiko yang ditimbulkan oleh satu titik atau pusat tertentu tetapi akibat berdampak luas, dan pada umumnya kerugian yang ditimbulkan akan sangat besar. Contohnya seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, perang, dan lain-lainnya. Selanjutnya, risiko murni yang dapat diasuransikan. Tidak semua risiko murni dapat diasuransikan, namun harus mempunyai
kriteria sebagai berikut. Yang pertama, akibat dari risiko tersebut harus dapat dinilai atau diukur dengan uang, yang berarti risiko tersebut harus bersifat finansial. Yang kedua, risiko yang homogen atau sama, harus terdapat dalam jumlah banyak. Ketiga, risiko tersebut harus terjadi secara kebetulan dan tidak disengaja. Yang keempat, apabila risiko tersebut terjadi, maka tergantung akan menderita kerugian dan mendapat manfaat apabila risiko itu tidak terjadi. Dalam arti bahwa tertanggung harus memiliki insurable interest atau objek pertanggungjawaban tersebut. Yang kelima, risiko tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau hukum yang berlaku. Pembebanan premi harus sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi. Selanjutnya, pengelompokan risiko dan perbedaan risiko. Pengelompokan risiko dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, menentukan apakah risiko tersebut dapat diasuransikan atau tidak. Yang kedua, apakah dampak risiko tersebut ditanggung oleh pemerintah atau diserahkan seluruhnya kepada perusahaan asuransi komersial. Kemudian, risiko partikular dengan fundamental. Risiko partikular tidak dapat diasuransikan dan risiko fundamental dapat diasuransikan namun tetap tidak bisa berubah menjadi pure risk. Di sini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan dan strategi pengambilan risiko. Pembuatan keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer, begitu pula bagi seorang perusahaan. Kegiatan pembuatan keputusan meliputi mengidentifikasikan masalah, pencarian alternatif keputusan yang baik. Membuat keputusan atau decision making adalah suatu proses alternatif tertentu dari beberapa alternatif yang ada. Jadi, keputusan adalah suatu proses memilih antara berbagai macam cara melaksanakan pekerjaan. Semakin berpengalaman dalam pengambilan keputusan, semakin besar pula kepercayaan diri yang akan semakin berorientasi pula pada suatu tindakan. Kemampuan membuat keputusan dapat diperoleh dari pengalamannya selama bertahun-tahun. Akan tetapi, dalam prakteknya, pasti ada saja kesalahan-kesalahannya yang harus secepat disadari dan diambil tindakan pembetulannya. Adapun pedoman untuk keputusan kuncinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terlebih dahulu tentukan fakta-fakta yang dari personal yang sudah dikenal. Yang kedua, bersedia untuk mengambil tindakan agresif dalam menerapkan sebuah perusahaan keputusan. Yang ketiga, ambillah resiko yang sedang-sedang saja jika terdapat kepastian yang besar. Yang keempat, dalam keadaan tertentu, mungkin lebih baik untuk meneruskan sesuatu yang telah berhasil pada masa lampau. Yang kelima, jauhilah keputusan-keputusan yang akan mengubah secara drastis susunan organisasi yang sekarang. Yang keenam, keputusan perlu diuji cobakan dahulu. Faktor pertimbangan membuat keputusan dalam mengelola bisnis, para wirausaha harus membuat keputusan akhir dengan memperhatikan faktor-faktor pertimbangan berikut. Yang pertama, ukuran dan kompleksitas bisnis. Yang kedua, harapan mengenai pertumbuhan dan perkembangan bisnis. Yang ketiga, fasilitas jasa yang tersedia di daerah untuk berbagai instalasi sistem. Yang keempat, kualitas dan kuantitasi dari staf yang tersedia. Yang kelima, jumlah transaksi. Pengambilan keputusan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam manajemen bisnis. Suatu keputusan yang benar tumbuh dan berkembang dari adanya pertentangan antar pendapat dan alternatif-alternatif yang saling bersaing. Dalam proses pembuatan keputusan, keraguan-keraguan dan ketidaksetujuan sebenarnya masih diperlukan karena ada manfaatnya untuk merangsang daya imajinasi untuk mendapatkan jawaban yang benar terhadap suatu masalah. Memperkaya alternatif-alternatif untuk melahirkan keputusan yang lebih mantap, memungkinkan penerimaan bersama terhadap keputusan yang akan diambil. Keputusan-keputusan mengenai masalah yang konkret sebenarnya tidak begitu sulit untuk diambil.
Pertimbangan yang diadakan berkisar pada masalah bertindak atau bertindak dengan memperhitungkan untung ruginya. Agar seorang wirausaha mampu membuat keputusan yang aktif dan efisien, yang harus memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan dalam kepemimpinan. Yang kedua, keterampilan dalam manajerial. Yang ketiga, keterampilan dalam bergaul. Dalam kegiatan usahanya, wirausaha akan dihadapkan oleh berbagai resiko yang akan mempengaruhi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, wirausaha dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menghadapi resiko dan metode pengambilan resiko. Di sini dapat kami simpulkan bahwa dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia akan selalu berhubungan satu sama lain, termasuk dengan alam. Dalam interaksi tersebut akan menimbulkan suatu peristiwa, baik peristiwa disengaja dan tidak disengaja. Salah satu hal yang perlu kita sadari adalah resiko yang akan kita temui dalam menjalankan sebuah usaha. Risiko adalah suatu yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Sekian materi ini yang dapat kami sampaikan. Maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih kami ucapkan atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Dengan ini kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.